Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, saya punya teman, sebut saja namanya Hardi. Kami berteman sudah lama. Ia enak diajak curhat. Kami sering saling bercerita karena saling percaya. Kami pun terbuka sampai ke hal-hal pribadi. Saat dia ulang tahun, saya membuat kejutan membelikannya kue ulang tahun. Suatu ketika karena ada masalah yang melukai batin, persahabatan kami pun renggang. Berhari-hari kami tidak berkomunikasi. Saya malu dengan situasi ini. Karena saling menjaga ego masing-masing, lama kami tidak berkomunikasi. Akhirnya dengan segenap keberanian, dengan meninggalkan gengsi dan rasa malu, saya mendatangi Hardi dan meminta maaf. Hardi pun menerima. Saat bercerita, ternyata kami mempunyai perasaan yang sama. Kami masing-masing merasa tidak memiliki kerendahan hati, sehingga lama tidak saling mengalah untuk akur kembali. Kami ingin akur kembali, tetapi kami masing-masing menjaga gengsi. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam baca Injil hari ini, di mana ada percakapan antara Yesus dan perempuan Kanaan, menyiratkan adanya komunikasi yang kurang harmonis. Perempuan Kanaan itu datang kepada Tuhan Yesus meminta belas kasihan dan pertolongan supaya Yesus menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Yesus pun tidak mengenal perempuan itu. Perempuan Kanaan itu juga tidak bergeming ketika para murid menyuruhnya pergi. Iman perempuan itu begitu besar kepada Tuhan Yesus. Ia yakin benar Tuhan Yesus akan menyembuhkan anaknya. Maka ia pun tetap sabar ketika para murid Tuhan Yesus menyuruhnya pergi. Tidak sampai di situ penolakan halus yang disampaikan Tuhan Yesus tidak menyurutkan niat perempuan itu untuk meminta pertolongan.
Perempuan Kanaan itu sama sekali tidak tersinggung, tidak marah, tetapi dengan rendah hati berserah kepada Yesus. Yesus pasti juga tidak ada maksud berkata kasar kepada perempuan Kanaan itu. Yesus hanya ingin menguji sekuat apakah iman perempuan itu ketika ia ditolak, ketika ia disamakan dengan anjing. Apakah ia akan menyerah? Benar Tuhan, kata perempuan itu. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ungkapan perempuan itu menggambarkan kerendahan hati, gambaran jiwa yang sanggup merendahkan diri. Iman perempuan itu sungguh kuat, sehingga memperoleh apa yang dikehendakinya. Anaknya sembuh berkat imannya yang begitu besar. Perempuan Kanaan ini sosok yang luar biasa hebat. Dia seorang ibu yang cerdas, mampu menangkap inti dari firman Allah yang dilakukan Tuhan Yesus. Perempuan itu adalah penduduk asli Kanaan. Dia punya dewa sesembahan sendiri. Yang unik dari perempuan ini adalah malah datang kepada Yesus. Dia datang tidak dengan tangan hampa, tetapi dengan iman dan pengenalan akan Yesus yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh lain. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup di zaman sekarang banyak cobaan dan tantangan. Hidup begitu keras. Kalau tidak kuat menghadapi dan lihai menyiasatinya, hancurlah seseorang. Menjadi pribadi yang kuat bukanlah dengan memelihara kesombongan diri dan ketinggian hati. Bukan pula dengan mempertahankan gengsi dan harga diri. Pribadi yang kuat adalah pribadi yang sanggup mengosongkan diri, mengakui kelemahan diri. Kisah penyembuhan itu hendak memperlihatkan bahwa uluran kasih Tuhan kepada manusia tercurah, bukan saja karena iman, tetapi juga karena rahmat Allah. Doa dan permohonan yang disampaikan dengan iman yang teguh dan cinta yang besar bagi kesembuhan dan kebaikan orang akan dikabulkan Tuhan. Perempuan Kanaan itu telah melakukan suatu hal dengan penuh keyakinan. Saudaraku yang terkasih, ketika cekcok dengan teman, datanglah terlebih dahulu sekalipun dia salah. Apalagi kalau kita yang salah. Jangan takut, dia tidak akan memaafkanmu. Kalaupun permintaan maaf itu ditolaknya, yang terpenting kita sudah datang dengan rendah hati untuk memohon maaf. Perempuan Kanaan itu mengalami penolakan, tetapi karena keyakinannya yang kuat, membuatnya tidak bergeming. Hari ini kita belajar untuk menjadi pribadi yang kuat, yang membutuhkan kerendahan hati dan keberanian merendahkan diri di hadapan sesama. Figur perempuan Kanaan yang penuh iman kepada Tuhan Yesus dan penuh cinta kepada anaknya mengingatkan pada orang tua kita masing-masing, apapun akan dilakukannya demi kebahagiaan dan keselamatan anaknya. Allah Bapa, ajarilah kami bersikap rendah hati di hadapan-Mu dan sesama. Hidup kami penuh tantangan dan persoalan. Kuatkanlah iman kami agar sanggup menghadapinya. Bantulah kami agar semakin mengimani kasih-Mu yang besar yang akan selalu menolong kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.